Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Bagaimana kabarnya kalian hari ini? Semoga kalian semua dalam keadaan sehat walafiat. Nah, untuk hari ini kita akan belajar membahas latihan soal tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mata pelajaran PPKN kelas 7 bagian 1. Nah, kami akan membuat dua bagian tentang latihan soal ini. Jadi, untuk lebih memahami lagi materi tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara, mari kita latihan soal bareng-bareng. Langsung saja pada soal yang pertama, lembaga yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah titik-titik. A. KNIP, B. BPUPKI, C. KNPI, D. PPKI. Kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat adalah? Ya, jawaban yang tepat untuk soal nomor pertama adalah lembaga BPUPKI. Jawabannya adalah yang B. Pancasila sebagai dasar negara, kita merupakan ciri dan kepribadian luhur bangsa Indonesia. Lembaga yang menetapkan Pancasila sebagai dasar negara adalah BPUPKI dalam sidang pleno tanggal 10 sampai dengan dan tanggal 14 Juli 1945. Jadi sekali lagi, pada sidang pleno itu pada tanggal 10 dan tanggal 14 Juli 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 2. Sidang pertama yang dilaksanakan oleh BPUPKI untuk merumuskan dasar negara Indonesia diselenggarakan pada tanggal titik-titik. A. 29 Mei 1945, B. 1 Juni 1945, C. 22 Juni 1945, D. 1 Juli 1945. Nah, ini yang ditanyakan adalah tanggal dalam pelaksanaan sidang BPUPKI yang pertama kali ya. Yang pertama sidang pertama itu pada tanggal berapa? Ya, jawaban yang tepat adalah pada tanggal 29 Mei 1945. Jawabannya adalah yang A. Nah, masa sidang atau masa persidangan BPUPKI itu, sidang BPUPKI itu selama 2 kali sidang. Ya, yang pertama yaitu pada tanggal 29 Mei sampai dengan 1 Juni 1945. Yang kedua yaitu pada tanggal 10 sampai dengan 16 Juli 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 3. Berikut ini tokoh yang tidak ikut serta dalam merumuskan dasar negara adalah titik-titik. A. Insinyur Soekarno, B. Muhammad Yamin, C. Muhammad Hatta, D. Dr. Supomo. Jawaban yang tepat adalah ya, yang tidak, tokoh di bawah ini yang tidak ikut serta dalam merumuskan dasar negara adalah Muhammad Hatta ya. Nah, tokoh-tokoh perumus dasar negara itu ada 3 tokoh. Yang pertama adalah Muhammad Yamin, yang kedua adalah Dr. Supomo, yang ketiga adalah Insinyur Soekarno. Jadi yang bukan perumus dasar negara, tokoh yang bukan merupakan perumus dasar negara itu adalah Muhammad Hatta. Kita lanjutkan pada soal nomor 4. Sidang PPKI yang pertama kali dilaksanakan pada tanggal titik-titik. A. 15 Agustus 1945, B. 16 Agustus 1945, C. 17 Agustus 1945, D. 18 Agustus 1945. Yang ditanyakan adalah sidang PPKI yang pertama. Ya, jawaban yang tepat adalah 18 Agustus 1945. Masa persidangan PPKI itu ada 3. Yang pertama adalah tanggal 18 Agustus 1945, yang kedua tanggal 19 Agustus 1945, yang ketiga 22 Agustus 1945. Jadi sidang PPKI yang pertama dilaksanakan pada tanggal 18 Agustus tahun 1945. Kita lanjutkan pada soal nomor 5. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan A. Indonesia merdeka, B. Mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945,
C. Membentuk negara Indonesia. D. Menetapkan GBHN. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, ya, jawaban yang tepat adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945. Jawabannya adalah yang B. Sidang PPKI pada tanggal 18 Agustus 1945 menetapkan, yang pertama adalah mengesahkan Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua memilih Insinyur Soekarno dan Dr. Andes Muhammad Hatta sebagai presiden dan wakil presiden, yang ketiga adalah membentuk Komite Nasional untuk membantu presiden. Kita lanjutkan pada soal nomor 6. BPUPKI dibubarkan pada tanggal A. 1 Agustus 1945, B. 4 Agustus 1945, C. 6 Agustus 1945, D. 7 Agustus 1945. Jawaban yang tepat adalah, ya, bahwa BPUPKI itu dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945. Jawabannya yang adalah yang D. BPUPKI dibubarkan pada tanggal 7 Agustus 1945 dan diganti oleh PPKI, ya. Soal berikutnya nomor 7. Adanya BPUPKI dan PPKI merupakan salah satu wujud janji Jepang kepada Indonesia karena A. Jepang kalah perang melawan sekutu, B. Jepang dikucilkan bangsa-bangsa, C. Jepang ingin menjajah Indonesia, D. Jepang saudara tua. Jawaban yang tepat adalah, ya, bahwasanya adanya BPUPKI dan PPKI itu karena salah satu wujud janji Jepang pada Indonesia karena Jepang kalah perang melawan sekutu. Jawabannya adalah yang A. Adanya BPUPKI dan PPKI merupakan salah satu wujud janji Jepang kepada Indonesia karena pada waktu itu Jepang kalah perang melawan sekutu. Soal berikutnya nomor 8. Nama Pancasila diusulkan oleh A. Insinyur Soekarno, B. Mr. Supomo, C. Profesor Dr. Mr. Muhammad Yamin, D. Dr. Andes Muhammad Hatta. Jawaban yang tepat adalah bahwa Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Nama Pancasila diusulkan oleh Insinyur Soekarno. Nama Panca diusulkan oleh Insinyur Soekarno, sedangkan nama Sila diusulkan oleh salah seorang ahli bahasa. Soal nomor 9. Salah satu kelengkapan suatu negara yang berdiri, sekali lagi, salah satu kelengkapan suatu negara yang berdiri dan berdaulat adalah A. Mempunyai tujuan nasional, B. Mendirikan kelembagaan negara, C. Mempunyai dasar negara, D. Memilih presiden. Nah, salah satu kelengkapan dari suatu negara yang berdiri dan berdaulat itu adalah mempunyai dasar negara. Jawabannya adalah yang C. Kelengkapan suatu negara yang berdiri dan berdaulat itu, yang pertama adalah memiliki kepala negara, yang kedua memiliki kepala pemerintahan, dan yang ketiga adalah mempunyai dasar negara. Nah, itu beberapa kelengkapan suatu negara yang berdiri dan berdaulat. Kita lanjutkan pada soal nomor 10. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memerlukan A. Pengorbanan, B. Gotong royong, C. Kerjasama, D. Semangat. Kira-kira pilihan jawaban yang tepat adalah, jadi perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan itu tentunya memerlukan pengorbanan. Perjuangan bangsa Indonesia untuk mencapai kemerdekaan memerlukan pengorbanan dan perjuangan dari bangsa Indonesia. Soal nomor 11. Hukum tertinggi secara tertulis di Indonesia adalah A. Undang-Undang Dasar 1945, B. Pasal-pasal, C. Peraturan daerah, D. Peraturan menteri. Nah, ini yang ditanyakan adalah hukum tertinggi secara tertulis di Indonesia, ya, atau tata urutan peraturan perundang-undangan. Jawaban yang tepat adalah yang A, yaitu Undang-Undang Dasar 1945. Tata urutan peraturan perundang-undangan di Indonesia yang pertama yaitu Undang-Undang Dasar 1945, yang kedua adalah ketetapan MPR atau TAF MPR, yang ketiga adalah Undang-Undang Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang atau Perpu, yang keempat adalah PP Peraturan Pemerintah, yang kelima adalah Perpres atau Peraturan Presiden, yang keenam adalah Perda Provinsi, dan yang ketujuh adalah Perda Kabupaten.
Soal berikutnya nomor 12. Banyak anggota secara lengkap BPUPKI adalah titik-titik A27, B60, C63, D66. Jawaban yang tepat adalah anggota dari BPUPKI secara lengkap adalah sebanyak 63. Jawabannya adalah yang C. Banyak anggota secara lengkap BPUPKI adalah 63 orang yang mewakili hampir seluruh wilayah Indonesia. Soal berikutnya nomor 13. Istilah Pancasila ditemukan dalam kitab Negara Kertagama karangan titik-titik A. Empu Gandring, B. Empu Tantular, C. Empu Prapanca, D. Empu Sendok. Jawaban yang tepat adalah karangan dari Empu Prapanca. Jawabannya adalah yang C ya. Jawabannya adalah yang C. Istilah Pancasila ditemukan dalam kitab Negara Kertagama karangan Empu Prapanca merupakan sumber sejarah yang terpercaya karena ditulis pada saat Majapahit masih berdiri. Soal berikutnya nomor 14. 1. Kebangsaan Indonesia, 2. Peri kebangsaan, 3. Persatuan, 4. Kesejahteraan rakyat. Nah, dari keempat rumusan usulan dasar negara Indonesia yang merupakan usulan dari Mr. Muhammad Yamin. Nah, yang ditanyakan adalah usulan dari Mr. Muhammad Yamin ditunjukkan oleh nomor titik-titik A1 dan 2, B2 dan 4, C2 dan 3, D1 dan 4. Kira-kira menurut kalian jawaban yang tepat adalah peri kebangsaan dan kesejahteraan rakyat. Jadi jawaban yang tepat adalah yang B. Nah, perhatikan usulan dasar negara menurut Mr. Muhammad Yamin nih ya. Yang pertama adalah peri kebangsaan, yang kedua peri kemanusiaan, yang ketiga adalah peri ketuhanan, yang keempat adalah peri kerakyatan, dan yang kelima adalah kesejahteraan rakyat. Nah, peri kebangsaan itu yang pertama di sini, terus juga kesejahteraan rakyat itu yang kelima. Jadi jawaban yang tepat adalah 2 dan 4. Soal terakhir nomor 15. Banyak anggota tambahan PPKI adalah titik-titik A4, B5, C6, D7. Jawaban yang tepat adalah banyaknya anggota tambahan dari PPKI itu adalah sebanyak 6 ya. Nah, jawaban yang tepat adalah yang C. Pada awalnya PPKI beranggotakan 21 orang, selanjutnya tanpa sepengetahuan Jepang keanggotaan bertambah 6 orang. Nah, Bapak ucapkan sekali lagi untuk pertemuan kita cukup membahas soal 1 sampai dengan soal 15. Ini adalah sebagai bentuk latihan kita supaya kita lebih memahami materi di pembelajaran PPKN khususnya bab 1 kelas 7 tentang perumusan dan penetapan Pancasila sebagai dasar negara. Semoga bermanfaat. Bapak akhiri. Sampai ketemu di pembahasan selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.